Bertemu lagi di Prodisisi Informasi UTDI. Semoga video-video kami dapat membantu Anda untuk lebih memahami topik-topik yang kami sajikan. Kali ini kita akan membahas materi data mining dengan topik asosiasi a priori. Pertemuan ini akan membahas konsep asosiasi a priori, manfaat, dan bagaimana implementasinya dengan bahasa pemrograman Python. A priori merupakan salah satu algoritma yang paling sering digunakan pada asosiasi. Nah, aturan asosiasi atau association rule adalah salah satu teknik utama dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan antar item di dalam dataset, terutama dalam konteks transaksi. Misalnya, untuk mengidentifikasi pola jika item X dibeli, maka item Y juga cenderung akan dibeli. Teknik ini sering digunakan dalam market basket analysis, di mana aturan asosiasi membantu mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Misalkan, jika seseorang membeli kopi, maka dia akan cenderung untuk membeli gula. Jika seseorang membeli susu bayi, maka akan cenderung juga membeli popok bayi dan seterusnya. Nah, algoritma ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap subset dari item set yang sering muncul juga harus sering ditemukan. Dalam era big data, aturan asosiasi dapat diterapkan di berbagai bidang, mengingat bahwa analisis data menjadi elemen yang penting dalam berbagai sektor dengan memberikan kontribusi yang signifikan pada proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Selain dimanfaatkan untuk segmentasi pelanggan, algoritma a priori juga dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna perpustakaan yang kemudian dapat membantu pengelola perpustakaan dalam menyusun strategi layanan yang lebih personal dan efektif. Di bidang kesehatan, aturan asosiasi dapat digunakan untuk menganalisis pola kesehatan mental berdasarkan data sosial dan demografis, serta menganalisis terkait penyebaran virus sehingga mampu membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam situasi darurat kesehatan global, dan juga untuk pengadaan obat atau alat kesehatan lainnya. Kelebihan algoritma a priori, yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Jadi algoritma ini relatif lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, pruning yang efektif. A priori memanfaatkan properti pruning yang efektif, di mana item set yang tidak memenuhi syarat sebagai frekuen akan otomatis dibuang bersama semua supersetnya. Ini akan mengurangi jumlah kombinasi item yang harus diuji sehingga bisa mempercepat proses analisis. Untuk kekurangan algoritma a priori, antara lain pertama, kurang efisien untuk dataset yang besar. Algoritma a priori memiliki kekurangan besar dalam hal efisiensi, terutama saat diterapkan pada dataset yang sangat besar. Jumlah kombinasi item set yang harus diperiksa bisa tumbuh secara eksponensial seiring dengan jumlah item dalam dataset. Nah, proses candidate generation dapat sangat memakan waktu yang sangat banyak pada database yang besar. Yang kedua, membutuhkan banyak sumber daya. A priori memerlukan sumber daya komputasi yang besar, baik dari sisi waktu maupun memori, terutama pada dataset dengan item yang banyak dan panjang transaksi yang kompleks. Selain itu, semakin besar dataset, maka semakin lambat algoritma berjalan karena tingginya jumlah kombinasi yang harus diuji. Selanjutnya adalah overfitting pada data yang tidak terstruktur. Jadi pada dataset yang tidak terstruktur atau dengan distribusi yang tidak seimbang, algoritma a priori dapat menghasilkan aturan yang tidak bermakna. Nah, ini bisa terjadi karena algoritma memfokuskan perhatian hanya pada frekuen item set dan tidak mempertimbangkan faktor lain yang lebih kontekstual. Yang harus diingat adalah komponen penting dalam association rule. Jadi di dalam association rule ada beberapa komponen yang harus kita ingat. Yang pertama adalah nilai support. Nilai support dihitung sebagai rasio jumlah transaksi yang mengandung kombinasi item tertentu terhadap jumlah total transaksinya. Misalnya, jika 10% dari seluruh transaksi mengandung kombinasi roti dan mentega, maka kita bisa katakan bahwa support dari aturan ini adalah 0,10 atau 10%. Kemudian tentang nilai confidence, ya. Nilai confidence mengukur seberapa sering item Y muncul dalam transaksi yang mengandung item X. Jadi confidence dihitung dengan membagi jumlah transaksi yang mengandung X dan Y dengan jumlah transaksi yang hanya mengandung X. Jika confidence suatu aturan adalah 0,8,
Ini berarti 80% dari transaksi yang mengandung roti juga mengandung mentega. Kemudian yang ketiga adalah tentang lift. Ya. Lift akan mengukur sejauh mana kehadiran X untuk meningkatkan peluang munculnya Y. Lift dihitung dengan membandingkan confidence suatu aturan dengan support dari item. Nah, lift juga digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu aturan itu benar-benar signifikan atau hanya kebetulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja algoritma a priori. Yang pertama, algoritma ini akan menginisialisasi dan menentukan nilai minimum support, kemudian akan melakukan pembentukan frekuen 1 ya di item set, kemudian akan membentuk kandidat K item set dan pruning, kemudian hal itu akan diiterasi sehingga membentuk frekuen K item set, kemudian akan membentuk association rule, dan terakhir adalah evaluasi dan penerapan rules. Sekarang kita masuk tentang bagaimana asosiasi a priori ini kita implementasikan dengan pemrograman Python. Nah, contoh data yang kita gunakan adalah data transaksi untuk pembelian makanan seperti yang ada pada layar. Terdapat 10 transaksi dengan jumlah item yang berbeda. Nah, yang kita data cukup hanya item menunya saja ya. Jadi yang kita catat itu hanya menu-menunya saja tanpa ada jumlah pembelian. Nah, pada program pertama, kita akan menggunakan dataset yang langsung bisa kita tuliskan pada program. Yang harus dilakukan pertama adalah mengubah data transaksi menjadi bentuk array. Kemudian yang harus diingat, data array akan mengikuti banyaknya menu yang ada dan jumlah transaksi yang terjadi. Pengisian nilai 0 atau 1 mengikuti apakah item makanan tersebut ada pada transaksi atau tidak. Contoh misalkan untuk ayam goreng. Nilai pertama adalah 1 karena pada transaksi pertama terdapat menu ayam goreng, tetapi untuk es jeruk bernilai 0 karena pada transaksi pertama tidak terdapat menu es jeruk. Berikutnya adalah penentuan nilai support serta nilai confidence yang kita inginkan. Nah, di program ini kita akan menentukan minimal nilai support adalah 0,3 atau 30% dan nilai confidence adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kita menginginkan item set yang muncul adalah item set yang memiliki nilai support lebih besar atau sama dengan 0,3 dan nilai confidence-nya lebih besar atau sama dengan 70%. Untuk lengkapnya, program yang kita akan gunakan adalah seperti ini. Setelah program kita jalankan, kita akan memperoleh menu dan kombinasi menu yang nilai supportnya lebih besar atau sama dengan 0,3. Dari hasil terlihat bahwa terdapat 6 item set dengan 9 kombinasi 2 item set dan 1 kombinasi yang 3 item set memenuhi syarat untuk nilai support lebih besar atau sama dengan 30%. Kemudian berikutnya adalah asosiasi rule yang dihasilkan oleh program yang sudah kita jalankan tadi. Nah, terlihat kombinasi item set yang ada sudah berbeda dengan kombinasi item set yang ada pada saat perhitungan nilai support. Terlihat tidak semua kombinasi dapat memenuhi syarat nilai confidence yang sudah ditetapkan. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa untuk kombinasi item set tidak dapat berlaku sebaliknya. Maksudnya, jika seseorang yang membeli kopi 80% akan membeli gula, maka belum tentu seseorang yang membeli gula akan membeli kopi. Kita bisa lihat rule pertama yang muncul adalah jika telur, maka es teh. Nilai support sebesar 0,3 menunjukkan bahwa kombinasi telur dan es teh muncul di sekitar 30% dari seluruh transaksi. Dan nilai confidence sebesar 0,75 menunjukkan bahwa setiap kali telur muncul dalam suatu transaksi selalu diikuti dengan es teh. Dengan kata lain bahwa hubungannya ini kuat ya. Nah, kemudian kita bisa langsung ke rule yang keempat, yaitu jika tempe dan pecel lele, maka es jeruk. Nilai support sebesar 0,3 menunjukkan bahwa tempe, pecel lele, dan es jeruk muncul bersama di sekitar 30% transaksi. Nah, nilai confidence sebesar 1 menunjukkan bahwa setiap kali tempe dan pecel lele muncul dalam suatu transaksi, pasti selalu diikuti dengan es jeruk. Hubungannya sangat kuat.
Program berikutnya adalah program yang menggunakan dataset yang tersimpan pada file. Jadi biasanya kalau kita menggunakan diimplementasikan data mining, pasti kita menggunakan dataset yang cukup besar. Nah, yang menjadi perhatian utama jika kita menggunakan file dataset adalah menyiapkan data transaksi menjadi data dalam format CSV. Jika Anda menggunakan Excel, maka tuliskan data setiap transaksi ke dalam satu baris dan pisahkan item data dengan koma, seperti yang tampak pada gambar. Pada program, jangan lupa untuk menuliskan drive tempat data disimpan. Pada program ini, kita menyimpan data di root drive D dengan nama file data baru. Untuk lengkapnya, program yang digunakan adalah sebagai berikut. Terlihat minimal nilai support dan nilai confidence yang kita inginkan yaitu 0,0045 dan untuk nilai support adalah 0,045 untuk nilai support dan 0,2 untuk nilai confidence. Hasil yang kita peroleh dari program kedua berupa rule 8 buah ya dengan nilai support dan confidence masing-masing. Gimana? Ternyata mudah kan untuk mengimplementasikan asosiasi a priori di Python. Masih penasaran dengan topik-topik lainnya? Jangan lupa, mari bergabung di Sistem Informasi UTDI. Sampai jumpa.